Shalom semuanya, izinkan saya mulai dengan satu ayat. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Izinkan hari ini sebentar saudara mengambil waktu sebentar dan izinkan ayat ini menjadi doa buat saya dan buat saudara. Tuhan Yesus, biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Saudara, arti kata persekutuan di sini yang dimaksud adalah koinonia. Dan arti kata koinonia adalah intimasi. Dan izinkan saya sampaikan satu kerinduan dari sahabat saya yang terdalam. Satu pribadi yang saya selalu berkata, yang hamba-hamba Tuhan berkata, cuma itu yang kita punya. Dan pribadi itu bernama Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata, keintiman, koinonia, persekutuan menyertai kita. Itu adalah kerinduan Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini hamba berdoa buat siapapun yang sedang nonton. Jamah kami Tuhan, kami mau mengalami keintiman dengan Engkau. Hidup bergaul karib hari demi hari. Berbicaralah dengan kami. Jadi sahabat kami. Tuntun langkah kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami gak bisa hidup satu hari pun tanpa Engkau. Engkaulah karunia terindah yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Saudara, Roh Kudus sangat ingin untuk kita mengalami koinonia. Siapapun saudara, agama apapun, ada satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Dan apa yang saudara lakukan simpel. Saudara tinggal berdoa. Saudara sedang meluangkan waktu, buka hatimu dan katakan, Roh Kudus hadir dalam hidupku. Bergaul karib, koinonia, keintiman. Kalian mau keintiman. Dan izinkan sebentar saya sampaikan perkataan Roh Kudus atau kerinduan terdalam dari hati Roh Kudus. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci, kitab yang hidup, firman Allah yang ya dan amin, tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri saudara dan dalam diri saya, diingininya dengan cemburu. Saudara, izinkan saya kasih dalam terjemahan asli, dalam terjemahan Inggris katakan sebenarnya bukan diingininya dengan cemburu, tapi mengingini kita dengan cemburu, dengan lust, intense desire, keinginan. Saudara, Roh Kudus mengingini kita dengan sangat cemburu. Saudara, mungkin dulu saya pernah punya pacar yang sangat posesif. Ketika saya jalan ke mall, saya nengok kiri, nengok kanan, lihat cewek cantik sana, lewat cantik sini, pacar saya bakal posesif dan bakal sangat cemburu. Dan saudara, Roh Kudus lebih posesif dari siapapun. Dia mengingini hidup kita dengan seutuhnya. Dia mengingini hidup kita dengan seutuhnya. Dan hari ini bolehkah saya berkata, mari persembahkan hidup kita dengan seutuhnya, bergaul karib. Tidak ada siapapun yang bisa boleh menghalangi kita dengan Roh Kudus, siapapun saudara. Dia mengingini kita dengan intense desire, dengan lust, dengan sangat posesif. Dia mengingini kita. Dia bukan hanya mengingini, dia mencintai kita. Dia ingin membimbing kita. Dan dia adalah pribadi yang sangat lembut. Dia sangat mengingini kita. Itulah kerinduan terbesar dari Roh Kudus. Dan saudara, simpel, banyak orang bertanya, kok gimana sih cara kita dipakai oleh Tuhan? Saudara, simpel, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, simpel, berikan hidupmu dan mulailah berjalan dengan Roh Kudus. Lakukan apapun yang Roh Kudus katakan. Mulai ngobrol dengan Roh Kudus. Bahkan engkong saya, Pak Yusak Cipto, selalu ngajarin, Bev, bahkan kamu mau berdosa pun ngobrol sama Roh Kudus. Hidup kita penuh dengan daging dan kita penuh dengan kelemahan. Dan bahkan kita mau jatuh dalam dosa pun, mari ngobrol dengan Roh Kudus. Dia adalah sahabat. Dia Tuhan yang mau buat kita ajak ngobrol. Dan saya gak percaya
Kalau ada satu orang yang berkata, aku gak bisa mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suara gembala. Dan dia adalah gembala kita, kita adalah domba. Dan firman Tuhan yang sendiri yang berkata, kita mendengar suara gembala kita. Roh Kudus sangat menginginkan kita. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, arti kata mendukakan di sini adalah grief. Dan arti kata grief dalam terjemahan aslinya seperti seorang suami mendapati istrinya selingkuh dengan orang lain. Atau seorang istri mendapati suaminya selingkuh dengan orang lain. Saudara, jangan pernah ada Allah lain di hidup kita. Jangan pernah sandingkan Roh Kudus dengan siapapun. Saya berdoa biar Roh Kudus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Bukan pelayanan, bukan kebaktian, bukan apapun. Roh Kudus akan selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Saudara, satu hari di tengah KKR fenomenal yang dibuat oleh Kathryn Kuhlman, di tengah ribuan jemaat, Kathryn Kuhlman nangis. Dan dia tunjuk jemaatnya. Di tengah KKR yang dahsyat, dia tunjuk dengan air mata. Dan dia berkata kepada semua orang dengan air mata. Seperti seorang mama yang begging, yang mohon. Dengan sangat begging, dengan segala kerendahan hatinya. Dan dengan ketakutan terbesar, dia tunjuk jemaatnya di tengah KKR. Dan dia berkata, tolong jangan pernah dukakan Roh Kudus. Karena dia segalanya yang aku punya. Saudara, izinkan saya berkata, jangan pernah dukakan Roh Kudus. Karena dia cuma segalanya yang aku punya. Saudara, kita gak pernah punya apapun kok di dunia ini. Rumah, mobil, uang, satelit semua selesai. Tapi hubungan kita dengan Roh Kudus, itu yang akan kita bawa sampai ke surga nanti. Semuanya selesai. Gak pernah ada apapun yang kita punya. Kita cuma dititipin kok. Kita cuma punya hubungan kita dengan Roh Kudus. Dan dia segalanya yang kita punya. Yang hamba punya. Dan dia adalah roh yang sangat lembut. Saudara, jangan pernah dukakan Roh Kudus. Ketika kita menyandingkan Roh Kudus dengan yang lain, hatinya sangat sedih. Ketika dia berbicara dan kita tidak melakukan, kita sedang mendukakan. Kita seperti seorang suami, Roh Kudus seperti seorang suami, dan kita seperti seorang istri yang sedang selingkuh dengan lelaki lain. Dan hal itu yang Alkitab buka dengan secara gamblang. Hari ini saudara, siapapun saudara, mari kita berdoa, Tuhan Roh Kudus, kami mau memberikan hidup kami seutuhnya buat Engkau. Mari Tuhan, kuasai kami seutuhnya, miliki kami seutuhnya. Itu makanya firman Tuhan berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena waktu kita menjamah orang itu, kita bukan sedang menjamah orang itu, tapi kita sedang menjamah Roh Kudus yang mengingini orang itu. Saudara, Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpin langkah kami. Kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami gak mau mendengar Engkau cuma dari kata orang, dari kata hamba Tuhan, dari kata pendeta. Kami mau memulai hari ini, kami mulai berjalan dengan Roh Kudus. Pimpin kami. Karena sejujurnya, Engkau segalanya yang kami punya. Dia pribadi yang sangat lembut. Beracara dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.